Halo semuanya, selamat datang di Sound Movie. Kali ini saya akan menceritakan film berjudul Kung Fu Mulan yang rilis tahun 2020. Film ini menceritakan seorang prajurit wanita bernama Mulan yang mendapat misi untuk membunuh pangeran musuh, tapi malah jatuh hati padanya. Seperti apa perjalanan kisahnya? Langsung saja, intro. Film diawali dengan kisah peperangan antara dataran tengah dan padang rumput utara yang terjadi selama ribuan tahun dan masih berlangsung sampai sekarang. Mulan yang merupakan prajurit dari dataran tengah mendapatkan misi untuk membunuh Pangeran Ark. Meski hampir diketahui oleh seorang pria yang sedang memberi makan kudanya, Mulan berhasil masuk ke kamp pangeran. Dengan cepat, Mulan mendekati targetnya untuk menyelesaikan tugasnya. Tapi ia terhenti setelah mengetahui kalau targetnya hanyalah seorang bocil. Ia tidak mengetahui kalau Pangeran Ark yang sebenarnya adalah pria yang hampir mengetahui penyusupannya di luar. Karena merasa anak kecil tidak layak untuk dijadikan korban peperangan, Mulan pun berniat pergi, tapi diketahui oleh penjaga di sana. Pangeran Ark yang mengetahui adiknya disatroni penyusup segera mengejar Mulan yang berusaha kabur. Mereka pun bertarung di atas kuda sampai akhirnya mereka terjatuh ke sebuah lembah. Pangeran Ark yang tersadar terlebih dahulu berniat membunuh Mulan. Tapi setelah mengetahui kalau penyusup itu adalah wanita, ia pun mengurungkan niatnya. Saat ia memeriksa keadaan Mulan tersadar dan menggampar Pangeran Ark. Entah tidak bisa bertarung atau tidak mau melawan, Pangeran Ark dihajar Mulan. Saat Mulan mengancam akan membunuh Pangeran Ark berkata kalau ia mengetahui jalan untuk keluar dari lembah. Mulan pun mengurungkan niatnya dan membuat kesepakatan, kemudian menyuruh Pangeran Ark menunjukkan jalan. Tapi tiba-tiba mereka diserang oleh gerombolan kalajengking raksasa. Mulan berusaha melawan, tapi karena kalajengking terlalu banyak, akhirnya mereka memutuskan untuk kabur. Pangeran Ark menemukan cara untuk lolos dari gerombolan kalajengking, tapi Mulan tertinggal. Saat Mulan hampir tertangkap oleh kalajengking, Pangeran Ark melompat dan menendang kalajengking itu untuk menyelamatkan Mulan. Tapi sekarang situasi berbalik dengan Mulan yang aman dan Pangeran Ark yang tersudut. Kemudian Mulan menarik akar pohon yang dipegang oleh Pangeran Ark. Tak cukup sampai di situ, mereka diserang lagi oleh burung elang besar. Melihat elang terbang, Pangeran Ark mendapatkan ide gila untuk menaiki elang itu agar bisa keluar dari sana. Meski kedengarannya mustahil, tapi pada akhirnya ide Pangeran Ark berhasil. Setelah selamat dari mara bahaya, mereka berbincang dan berkenalan. Pangeran Ark yang tidak mau jati dirinya diketahui memberitahu kepada Mulan kalau namanya Coba ulang, Bang. Nah itu. Oke, Bang. Apanya yang oke? Namanya, Bang. Memang siapa namanya? Arlas Kangram. Ah, lambemu. Karena susah diucapkan, Mulan pun memanggilnya dengan nama Bocah Kandang. Singkat cerita, entah bagaimana caranya, tiba-tiba kuda Pangeran Ark tiba di tempat itu dan mereka pun pergi. Sampailah mereka di tembok besar Cina. Disinilah mereka akan berpisah. Pangeran Ark ingin memberitahu Mulan siapa sebenarnya jati dirinya, tapi ia tidak mempunyai keberanian untuk mengatakannya. Sebelum Mulan benar-benar cabut, Mulan pun memberitahu kepada Pangeran Ark kalau namanya My name, Hua Mulan.
Sesampainya di markas, Mulan melapor kepada Panglima kalau misinya gagal. Tak lama kemudian, komandan datang dan memarahi Mulan karena telah gagal dalam tugasnya. Tapi Panglima terus membela Mulan sampai komandan kesal dan memenjarakan Mulan. Scene berpindah ke camp Pangeran Ark yang pulang setelah beberapa hari menghilang dan menceritakan kejadian yang ia alami kepada adiknya. Tapi karena penjelasan Pangeran Ark seperti mengada-ngada, adik pangeran menganggap kalau Pangeran Ark sudah gila karena terjatuh. Kemudian pengawal meminta Pangeran Ark untuk segera menyerang dataran tengah, tapi Pangeran Ark malah meminta untuk dibuatkan gaun. Hal itu pun membuat penjaga semakin bingung dan yakin kalau Pangeran Ark sudah gila. Scene berpindah lagi ke Mulan yang sedang dikurung. Tapi tiba-tiba kuda Pangeran Ark menjemputnya dan mendobrak pintu. Mulan pun menaiki kuda yang membawanya, bertemu dengan Pangeran Ark. Kemudian Pangeran Ark memberinya gaun yang sebelumnya sudah ia siapkan. Mulan pun menerimanya dan mengenakannya. Karena terlalu lama tidak berpenampilan feminim, Mulan merasa aneh ketika melihat bayangannya sendiri. Mereka melewati hari bersama sambil menceritakan masa lalu dan keinginan keduanya. Pangeran Ark mengatakan kalau keinginannya adalah berkeliling dunia bersama Mulan. Waktu pun cepat berlalu dan Mulan pun kembali menjadi dirinya sebagai prajurit. Kemudian berpamitan kepada Pangeran Ark untuk kembali ke tempatnya. Sesampainya di markas, Pangeran Ark meminta izin kepada ayahnya untuk menghentikan peperangan dan berniat untuk melamar Mulan. Kemudian Pangeran Ark mengirimkan surat ke pihak dataran tengah, tapi surat itu diterima oleh seseorang dan dibakar. Scene berpindah ke Mulan yang sedang berlatih dan melihat seseorang sedang dikejar oleh pembunuh bayaran bernama Lone Wolf. Mulan pun mengejarnya dan menghentikannya. Mereka bertarung dengan sengit sampai akhirnya Mulan unggul, tapi Lone Wolf bisa meloloskan diri. Kemudian Mulan berniat untuk kembali tapi dihentikan oleh komandan dan pria yang ia selamatkan barusan. Ternyata pria itu adalah pangeran dari kerajaan dataran tengah. Kemudian menyampaikan berita kalau Pangeran Padang Rumput Utara menginginkan perdamaian dan meminang Mulan sebagai istrinya. Mulan pun terkejut dan teringat seorang bocil yang pernah menjadi targetnya. Karena Mulan tidak tahu Pangeran Ark yang sebenarnya, ia mengira kalau bocil itulah yang melamarnya. Karena merasa hal itu tidak masuk akal, Mulan pun menolaknya. Di tempat lain, Pangeran Ark mendapatkan surat balasan yang berisi penolakan atas lamarannya. Padahal di surat itu Pangeran Ark sudah menjelaskan kalau bocah kandang yang selama ini Mulan kenal sebenarnya adalah Pangeran Padang Rumput Utara. Menyadari ada yang tidak beres dan khawatir atas keadaan Mulan, Pangeran Ark meminta pasukan untuk menuju benteng dataran tengah. Sesampainya di benteng, kedua pasukan pun bersiap untuk bertempur. Tapi Mulan meminta kepada pangeran dan komandan untuk memberikan kesempatan padanya bertanggung jawab atas situasi ini karena telah gagal membunuh Pangeran Ark. Mulan pun dengan gagah gemulai maju sendirian untuk melawan pasukan musuh. Disinilah Mulan mengetahui kalau Pangeran Ark yang sebenarnya adalah bocah kandang yang selama ini ia kenal. Mulan pun kaget dan kesal karena merasa telah dibohongi, kemudian menyerang Pangeran Ark. Pangeran Ark menjelaskan kalau ia sudah mengatakan yang sebenarnya di surat itu. Tapi Mulan merasa tidak ada penjelasan apa-apa di surat yang Pangeran Ark kirimkan selain melamarnya. Mereka pun terus bertarung, tapi saat di tengah-tengah pertarungan, Pangeran Ark mengumumkan kalau mulai sekarang kedua belah pihak telah berdamai. Singkat cerita, mereka mengadakan perjamuan untuk merayakan perdamaian antara kedua belah pihak.
komandan yang kesal atas perdamaian itu merasa tak terima dan mengatakan kalau dia bisa saja meratakan pasukan musuh. Karena bertingkah tidak sopan, Pangeran Dataran Tengah pun mengusir komandan. Kemudian Mulan memberi penghormatan untuk Panglima yang selama ini selalu baik padanya dan bersulang untuknya. Panglima pun menerimanya sambil mengatakan karena perdamaian sudah terjadi, ia akan pergi ke tempat bernama Rasi Hutan Bintang. Jika suatu saat Mulan membutuhkan bantuannya, bisa datang ke sana. Kemudian Mulan dan Pangeran Ark berbincang di atas benteng. Tapi tiba-tiba, komandan mengumumkan kalau Pangeran Dataran Tengah diculik oleh Mulan yang bersekongkol dengan Pangeran Ark. Para prajurit segera bertindak untuk menangkap mereka. Tapi dengan keahlian Mulan, mereka berhasil lolos dari sergapan prajurit. Setelah berhasil kabur, Pangeran Ark mengajak Mulan untuk ikut bersamanya. Tapi Mulan menolak karena ia tidak mau dicap sebagai pengkhianat dan bertekad mencari kebenarannya. Karena berbeda pendapat, mereka pun berpisah. Ternyata Mulan pergi ke hutan Rasi Bintang untuk menemui Panglima. Tapi tak disangka Mulan bertemu dengan Lone Wolf. Lone Wolf mengatakan kalau dialah yang menculik pangeran atas perintah Panglima. Mulan pun tak percaya, kemudian menanyakan langsung ke Panglima. Tapi tak disangka Panglima mengakuinya dan menjelaskan kalau tujuannya adalah membuat kedua belah pihak bertempur dan menguasai semuanya. Lone Wolf yang sejatinya bertindak atas nama rakyat yang tertindas tidak setuju dengan rencana Panglima dan mengembalikan bayaran yang telah ia terima. Begitu juga dengan Mulan yang menginginkan perdamaian. Mereka pun segera bertarung, tapi tanpa diduga, Panglima memiliki ilmu bela diri yang tangguh. Mereka berdua dihajar habis-habisan sampai Mulan tertimpa reruntuhan. Ketika Panglima berniat membunuh Mulan, tiba-tiba Pangeran Ark datang untuk menolong Mulan. Tapi tetap saja, melawan Mulan aja kalah, apalagi melawan Panglima yang ilmunya di atas Mulan. Tapi ia tidak menyerah dan terus menahan Panglima, sampai akhirnya Mulan bisa terbebas dari reruntuhan. Mulan pun bergegas menolong Pangeran Ark yang nasibnya di ujung tanduk. Dengan memanfaatkan sebuah tali, ia bisa mengikat Panglima dan akhirnya menendang Panglima sampai jatuh ke jurang. Mulan segera menghampiri Pangeran Ark yang sudah tak berdaya. Tapi Pangeran Ark masih tersadar dan berkata, I'm famished. You're dying. Is everything a joke to you? Everything but you. Singkat cerita, sebulan kemudian, Mulan dan Pangeran Ark yang sudah menikah dan memulai petualangan baru berkelana seperti impian Pangeran Ark. Tamat.